Pelajaran sore hari ini adalah seruan akhir Robert H. Pierson. Informasi ini saya terima dari ibu saya. Dia ada ikuti beberapa postingan dan dia menyampaikan bahwa saudara Robert Pierson ini menyampaikan sesuatu yang tidak semua orang tahu karena memang tidak semua orang membaca. Dan pada waktu saya selidiki, saya temukan sumbernya dan benar apa yang dinyatakan. Ada yang tahu siapa Robert H. Pierson ini? Robert H. Pierson ini adalah ketua GC. Baik, sebelum kita masuk kepada himbauan atau seruan akhir daripada saudara Robert H. Pierson, atau boleh kita bilang pendeta Pierson, kita ikuti sejarahnya. Sejarah yang menjadi acuan beliau pada waktu dia menyampaikan seruannya. Kita sudah pelajari dalam pekabaran sebelumnya tentang John Harvey Kellogg yang menerbitkan buku The Living Temple. Ya. Pada tahun 1903 adalah tahun bersejarah dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Pada tahun tersebut, seorang dokter yang terkemuka dalam gereja Advent yang bernama John Harvey Kellogg menulis sebuah buku medis yang berjudul The Living Temple. Tentang buku itu, Nyonya White pernah menulis surat kepada Dr. A.J. Reed. Ya. Saya ulangi, menulis surat kepada Dr. A.J. Reed dalam sebuah surat nomor 277 tahun 1904 atau sekitar 1 tahun setelah buku The Living Temple diterbitkan. Nyonya White berkata kepada saudara Reed berikut ini, kita baca paragraf 11. Kita tidak baca semua surat, tapi kita lihat bagaimana cuplikannya bisa memberikan pengertian kepada kita tentang buku ini. Kita baca paragraf 11 yang berkata, pemikiran tentang kesalahan-kesalahan yang terkandung dalam buku ini telah membuat saya sangat tertekan dan pengalaman yang saya alami sehubungan dengan masalah ini hampir merenggut nyawa saya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Nyonya White saat mengetahui buku ini diterbitkan. Nyonya White tidak pernah baca sebenarnya. Dia menerima sebuah kopi, tapi dia tidak pernah baca. Sampai nanti akhirnya anaknya, Willie White, bilang, baca mama. Dan mereka baca bersama-sama. Tidak ada niat Nyonya White membaca buku ini. Tapi dia menerima penjelasan dari Roh Kudus tentang isi buku itu. Dan pada waktu dia mengetahui isi buku itu, dia sangat tertekan, hampir merenggut nyawanya. Artinya begitu susah dia, ya. Itu sebabnya dikatakan sebagai alfa dari bid'ah yang mematikan, yaitu awal atau permulaan. Itu sebabnya dalam paragraf 13, Nyonya White bilang begini, kuasa Kristus dan kuasa setan saling berperang satu sama lain. Tidak ada hubungan antara kekuatan-kekuatan ini, karena mereka sangat bermusuhan satu sama lain. Tidak mungkin Kristus dengan setan bersatu atau kompromi, tidak mungkin. Ya, ini yang perlu kita ingat. Itu sebabnya saya bilang sama pendeta yang dari Kupang itu bahwa Trinitas dengan non-Trinitas tidak mungkin kompromi. Salah satu harus tahu di mana kesalahannya. Itu sebabnya pada waktu saya bertanya, dia berusaha menjelaskan dengan pengertiannya secara Trinitas, akan kesulitan karena tidak akan ketemu. Apa yang dia jelaskan tidak mungkin ketemu dengan kebenaran yang kita miliki. Malah membuka kedoknya dan memalukan jadinya. Karenanya Nyonya White menerima perintah berikut ini. Dalam surat yang sama dia tulis, paragraf 14. Saya diperintahkan untuk berbicara dengan jelas. Hadapi itu. Adalah kata yang diucapkan kepada saya. Hadapi dengan tegas dan tanpa penundaan. Namun hal ini tidak dapat dicapai dengan mengerahkan tenaga kerja kita dari lapangan untuk menyelidiki doktrin dan poin-poin perbedaannya. Kita tidak perlu melakukan penyelidikan seperti itu. Jadi nggak perlu dicek isi buku itu.
Langsung hadapi, ya. Mungkin ada yang berpikir, cek dulu, baca dulu, jangan sampai benar, jangan sampai salah. Tidak perlu, Nyonya White bilang. Dalam buku Living Temple disajikan alfa ajaran sesat yang mematikan. Omega akan mengikuti dan diterima oleh mereka yang tidak mau mengindahkan peringatan yang diberikan Allah. Apakah yang Nyonya White sampaikan ini peringatan Allah? Peringatan. Tapi adakah yang mau menuruti akan peringatan itu? Kita akan lihat nanti. Dalam buku The Living Temple adalah awal atau alfa dari ajaran yang mematikan, yaitu panteisme. Ingat akan hal ini supaya lihat hubungannya dengan omeganya atau akhirnya. Mereka menggunakan istilah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Awalnya adalah panteisme, dan kita perlu pahami panteisme ini supaya kita akan lihat akhirnya bagaimana. Nah, surat ini ditulis tahun 1904. Apakah Nyonya White menghadapi kasus ini dalam tahun 1904? Tentu tidak. Dia dapat perintah, hadapi dengan tegas dan tanpa penundaan. Buku The Living Temple diterbitkan tahun 1903. Tahun yang sama Nyonya White segera tanggapi. Perhatikan suratnya tahun 1903 nomor 301. Kita baca paragraf 3. Paragraf 3 berkata begini. Ada seorang di sisi Anda yang bekerja untuk Anda. Dia adalah pangeran kekuasaan di udara. Siapa itu? Setan, ya. Dan Anda dinyatakan sebagai yang terhubung dengannya. Lengan Anda di tangannya, pikirannya membentuk pikiran Anda. Artinya mereka dua bergandengan tangan. Dan menempatkan kita, umat Allah yang sisa, dalam terang palsu di hadapan umat Masehi Advent hari ke-7 dan dunia. Sementara merepresentasikan diri Anda dalam terang palsu sebagai kuasa besar Allah. Jadi pada waktu buku itu keluar, tahun 1903, Nyonya White tulis surat kepada Kellogg, yaitu surat nomor 301. Tahun 1903. Nyonya White katakan apa? Ada seorang di sisi Anda yang bekerja untuk Anda. Dan dia itu adalah pangeran kekuasaan di udara, yaitu setan. Dan kalau saudara ingat pekabaran hadapi itu, ada sebuah video saya masukkan dalam pekabaran itu. Ya, seorang ibu yang bersaksi tentang cerita dari pendeta Benjamin Wilkinson. Bahwa orang melihat ada seorang pemuda yang berjalan setiap sore dengan John Harvey Kellogg. Orangnya pakai baju hitam seluruhnya. Tidak pernah diperkenalkan oleh Kellogg kepada siapapun. Dan Nyonya White menuliskan akan hal itu dalam suratnya. Ada seorang di sisi Anda. Ya. Surat ini ditulis tanggal 5 April 1903. Apakah surat ini tentang buku The Living Temple? Mungkin ada yang ragukan. Mari kita baca kalimat selanjutnya. Kita baca paragraf 3 ya, masih dalam paragraf 3. Dan sebelum saya lanjutkan, untuk meringkaskan saja, karena saya tidak jelaskan seluruhnya tentang doktrin The Living Temple ini, yaitu panteisme. Ada yang boleh kasih penjelasan singkat, apa itu panteisme? Allah ada di dalam segala hal. Kalau kita baca buku The Living Temple, salah satu contoh yang dibuat oleh Kellogg adalah sepatu bot. Dia bilang Allah ada dalam sepatu bot, sehingga sepatu bot itu bisa melahirkan sepatu bot lagi. Atau menghasilkan sepatu bot lagi, demikian. Di setiap benda ada kuasa yang dapat menghasilkan benda yang sama. Di dalam pohon ada Allah, karenanya ada pohon itu lagi, demikian ya. Itu ajaran panteisme, supaya kita tahu, jangan nanti pada waktu membaca tidak mengerti kenapa ini dihubungkan dengan panteisme. Nah sekarang kita baca dalam paragraf 3, Nyonya White katakan, untuk kita lihat apakah surat ini kepada Kellogg tentang panteisme atau tidak. Kita baca, hal ini menentang Anda dalam buku sorga. Salah, kata utusan sorga. Anda ditimbang dalam timbangan dan didapati ringan. Ketika ada pesan dan peringatan yang tidak diperhatikan, alasan Anda telah disusun oleh orang yang berada di sisi Anda. Yang tadi ya, representasi Allah yang penuh tipu daya dan licik di alam membawa pengaruh mereka yang menawan
dan menenangkan sebagai pil kedamaian dan keamanan untuk diberikan kepada orang-orang dalam pandangan spiritualistik yang telah dilembagakan setan dalam teori-teori Anda. Di sini apa bukti tentang panteisme? Kalimat mana yang menyatakan tentang panteisme? Representasi, ya, terima kasih Saudara Rumbia. Representasi Allah yang penuh tipu daya dan licik di alam. Ya. Nyonya White menggunakan istilah itu, tipu daya dan licik. Kenapa? Karena dengan menyatakan itu terkesan, wah berarti Allah dalam diri saya juga. Ya. Itu sebabnya kalau saudara ikuti pekabaran sebelumnya, itu dibantah. Allah tidak dalam diri orang jahat. Kalau Allah dalam segala hal, berarti dalam orang jahat ada Allah juga. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Itu tipu namanya. Allah tidak bekerja dalam diri orang jahat. Dalam diri seorang pencuri, masa ada Allah? Roh jahat yang dalam dirinya. Roh Allah tidak ada. Kecuali dia bertobat dan meminta roh Allah, baru Allah hadir dalam hidupnya. Ya. Ini membawa pengaruh yang menawan sehingga menjadi seperti penenang, kedamaian. Oh aman, ada Allah dalam saya. Ada Allah dalam bunga, pohon, bangku. Semua ada Allah. Jelas bahwa surat ini Nyonya White tulis hubungan dengan ajaran panteisme yang dia tulis dalam bukunya The Living Temple. Dan itu rupanya hasil bimbingan pemuda tampan berbaju hitam yang Nyonya White lihat dalam penglihatannya. Yang juga orang lihat. Yang mana adalah setan itu sendiri. Itu sebabnya Nyonya White mengirimkan surat ini kepada Kellogg. Pemuda tersebut tidak pernah diperkenalkan oleh Kellogg kepada siapapun. Nah, kembali ke surat nomor 277 tadi, di mana Nyonya White berkata kepada saudara Reed. Kita baca paragraf 21. Akan dikatakan bahwa Living Temple telah direvisi. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa si penulis tidak berubah. Dan bahwa tidak ada persatuan antara dia dan para pelayan Injil, yaitu para pendeta, sementara dia terus menghargai pandangan-pandangannya saat ini. Saya diminta untuk mengangkat suara saya sebagai peringatan kepada umat kita dengan mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Meskipun buku The Living Temple direvisi, bukan berarti menjadi lebih benar. Sebab penulisnya tidak berubah. Jadi panteisme sudah alfa yang mematikan, mau direvisi bukan jadi benar sebab penulisnya belum berubah. Nah, apakah revisi yang Kellogg buat? Untuk itu kita perlu lihat surat. Ya, sebagaimana yang kita sudah ikuti dalam pekabaran hadapi itu, kita baca beberapa surat. Surat yang pertama adalah surat dari ketua GC saat itu, yaitu A.G. Daniels. Tanggal 29 Oktober tahun 1903. Dia menulis surat kepada Willie White. Ya, Elder Willie White, William Clarence White, anak daripada Nyonya White. Saudaraku dalam Tuhan, setiap tahun GC membuat rapat tahunan. Dan pada tahun 1903 dilakukan pada tanggal 7 Oktober sampai dengan 18 Oktober. Nah, Nyonya White menuliskan dua surat, yaitu tanggal 4 Agustus 1903 dan 22 September 1903 untuk memberikan amaran kepada ketua GC serta peserta rapat tentang bahaya buku The Living Temple. Dan kalau saudara ikuti pelajaran hadapi itu, surat tersebut dikirim nanti tiba menjelang penutupan rapat tahunan. Karena zaman itu bukan seperti sekarang, bisa kirim WA, bisa kirim email. Kirim surat membutuhkan waktu. Jadi surat yang dua ini diterima oleh ketua GC saat itu menjelang penutupan. Yang mana kalau saudara ikuti pekabaran hadapi itu, mereka yang hadir dalam rapat sedang boleh dibilang bingung. Karena Kellogg menyampaikan akan ajarannya ini. Terjadi pertentangan. Banyak sebenarnya tidak setuju, tapi banyak juga yang mendukung dia. Bahkan Kellogg mendekati A.G. Daniels suatu malam untuk meyakinkan supaya menerima pekabarannya ini.
Mereka tidak tahu bikin apa. Tapi Nyonya White menerima penglihatan dan kirim surat. Dan pada waktu surat itu diterima dan dibaca di depan semua peserta rapat tahunan, ada yang menangis karena bersuka cita karena Tuhan pimpin mereka. Ditolak itu ajaran Kellogg. Nah, setelah rapat, Ketua GC, A.G. Daniels, kirim surat kepada Willie White tanggal 29, karena rapat berakhir tanggal 18. Tanggal 29 dia kirim surat. Kita bisa baca surat selengkapnya dalam Pekabaran Hadapi Itu. Mari kita lihat cuplikannya. Sana cuplikannya sudah cukup jelas. Kita baca suratnya. Sejak rapat dewan ditutup, rapat tahunan itu, saya merasa bahwa saya harus menulis kepadamu secara rahasia mengenai rencana Dr. Kellogg untuk merevisi dan menerbitkan ulang The Living Temple. Dia, yaitu Kellogg, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum datang ke rapat dewan, dia telah memikirkan masalah ini dan mulai melihat bahwa dia telah membuat kesalahan kecil dalam mengekspresikan pandangannya. Dia kemudian menyatakan bahwa pandangannya yang terdahulu mengenai Trinitas telah menghalangi dirinya untuk membuat pernyataan yang jelas dan benar-benar tepat. Tetapi dalam waktu singkat dia menjadi percaya pada Trinitas dan sekarang dapat melihat dengan jelas di mana semua kesulitan itu dan percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Jadi pada waktu dia terbitkan buku The Living Temple yang mengajarkan panteisme, yaitu Allah ada dalam segala hal, dia waktu itu tolak Trinitas. Dia tidak percaya Trinitas. Tapi sebagaimana dia renungkan tentang doktrin ini, dia melihat bahwa Trinitaslah solusi kepada masalah panteisme yang dia coba ajarkan, yang mana banyak orang Advent tidak terima. Dia berharap dengan merevisi dan mencetak ulang, orang Advent saat itu akan melihat, oh panteisme ini baik rupanya. Ya, apa yang dia bilang? Kenapa dia yakin orang Advent akan terima? Kita baca yang selanjutnya. Ini paragraf 1 dan paragraf 2. Ini paragraf 2. Dikatakan, dia, yaitu Kellogg, memberitahu saya, yaitu Daniels, ketua GC, bahwa dia sekarang percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan bahwa menurut pandangannya adalah Allah Roh Kuduslah dan bukan Allah Bapa yang memenuhi semua ruang dan setiap makhluk hidup. Dia mengatakan jika dia percaya ini sebelum menulis buku, dia bisa mengungkapkan pandangannya tanpa memberi kesan yang salah yang sekarang diberikan buku tersebut. Jadi pada awalnya dia menjelaskan bahwa yang ada dalam semua hal itu adalah Allah Bapa. Begitu dia terima doktrin Trinitas, dia bilang, oh bukan. Yang ada dalam segala hal adalah Allah Roh. Ya. Pertanyaan, apakah Trinitas yang Kellogg akhirnya percaya berbeda atau sama dengan yang gereja Advent sekarang yakini? Sama, ya, karena dia percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ya. Meskipun Kellogg memadukan Trinitas dengan panteismenya, namun Trinitas yang Kellogg yakini sama dengan yang dipegang oleh gereja Advent yang sekarang. Tolong diingat bahwa berdasarkan surat ini kita ketahui bahwa di tahun 1903 Kellogg sudah percaya Trinitas. Mulai tahun itu sudah mulai masuk penyusupan Trinitas. Sekarang mari kita lihat cuplikan dari surat tersebut yang tidak ditampilkan oleh guru-guru Trinitas Gereja Advent. Dan saudara akan lihat mengapa tidak diungkapkan. Surat ini ada yang ungkapkan dari kaum Trinitas, tapi tidak selengkapnya. Kalau ada yang mau kopinya, kita punya, sebab di internet juga ada. Kita lihat selengkapnya, kita baca paragraf 2 juga. Yang hijau itu saya terjemahkan di bagian bawah. Mudah-mudahan terbaca. Ya, yang hijau sengaja saya tandai dan yang bawah adalah terjemahannya. Saya baca terjemahannya. Saya menempatkan di hadapannya, saya di sini adalah ketua GC,
menempatkan di hadapan Kellogg keberatan yang saya temukan dalam pengajaran tersebut dan mencoba untuk menunjukkan kepadanya bahwa ajaran itu benar-benar bertentangan dengan Injil, sehingga saya tidak melihat bagaimana hal itu dapat direvisi dengan mengubah beberapa pernyataan. Artinya, Ketua GC saat itu tidak setuju, kalaupun mau direvisi, mau dicetak lagi dengan menambahkan doktrin Trinitas, Ketua GC saat itu tidak setuju. Ya. Kalimat ini adalah pernyataan resmi dari Ketua GC saat itu dan merupakan pesan penting yang perlu diketahui oleh umat-umat. Sebab Ketua GC dalam hal ini mewakili gereja sedunia. Jadi pada waktu Kellogg menceritakan kepada Daniels bahwa pada waktu dia menulis buku The Living Temple, dia belum percaya Trinitas dan karena itu telah membuat salah pengertian. Namun setelah Kellogg percaya Trinitas, dia melihat kesalahan itu dapat diperbaiki dan bahkan berencana untuk cetak ulang. Ketua GC tetap tidak setuju. Baik yang pertama maupun revisi, keduanya Ketua GC tidak setujui. Nah, berdasarkan penjelasan Kellogg tersebut, Daniel sebagai Ketua GC saat itu menyampaikan kepada Kellogg bahwa entah direvisi atau tidak ada pengaruhnya. Salah, bertentangan dengan Injil. Ajaran Kellogg tersebut mau dirubah dari panteisme menjadi gabungan panteisme dan Trinitas bagi Ketua GC saat itu benar-benar bertentangan dengan Injil. Pernyataan bertentangan dengan Injil ini penting ditekankan, sebab Ketua GC tidak bisa sekedar menolak tanpa dasar. Dia harus belajar, harus ada dasar yang jelas mengapa dia tidak setuju, mengapa dia bilang bertentangan dengan Injil. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kalau ada yang mengajarkan bahwa di tahun 1903 Gereja Advent secara umum sudah menerima Trinitas, maka ajaran itu salah. Sebab Ketua GC tahun 1903 dengan jelas menolak ajaran Trinitas Kellogg. Kemudian kita masuk ke halaman 3. Yang hijau itu tidak pernah disampaikan, terjemahannya di bawah. Setelah menghabiskan sepanjang hari mempelajari buku itu dari bagian pertama sampai akhir, Saudara Prescott menjadi yakin sepenuhnya bahwa tidak mungkin untuk merevisi bagian dari buku yang berhubungan dengan teologi itu. Dan dia menulis kepada sang dokter tentang hal tersebut. Jadi ceritanya, si Kellogg ini gigih dia. Dia berusaha mencari dukungan. Dia mau coba dengan Ketua GC yaitu A.G. Daniels, tidak berhasil. Dia datang kepada W.W. Prescott, wakil Ketua GC. Tolong baca kah? Coba cek dulu. Dan saya juga kasih kepada Stephen Haskell untuk cek juga. Dua orang ini adalah ahli teologi gereja Advent saat itu. Tadinya Prescott juga enggan, tapi karena dia tahu Haskell juga terima, dia mau. Dan dalam waktu sehari dia bereskan buku itu. Dia baca dari awal sampai akhir dan dia katakan sebagai, saya ulangi, dan dia katakan kepada A.G. Daniels bahwa buku ini mau direvisi atau tidak ada gunanya. Dan dia nyatakan itu kepada Dr. Kellogg. Bahkan di kalimat selanjutnya dikatakan, sebelum Kellogg menerima surat tanggapan dari Prescott, Kellogg terlebih dahulu kirim surat ke Prescott supaya mencantumkan catatan dalam kajiannya bahwa buku The Living Temple akan direvisi dan siap untuk dijual dalam 3 minggu. Ya, bagaimana cerdiknya ini Kellogg ini? Dia yakin Prescott ini akan dukung dia. Sehingga sebelum Prescott kirim surat ke dia tentang tanggapannya, Kellogg sudah kirim surat supaya dalam tanggapan Prescott nanti dia cantumkan kalimat bahwa buku ini sudah direvisi dan siap untuk dijual dalam 3 minggu. Artinya secara tidak langsung Kellogg meminta Prescott untuk setuju dengan bukunya. Padahal Prescott sudah baca dari awal sampai akhir, dia tidak setuju. Bisa lihat bagaimana upaya yang gencar ini. Pada waktu menerima surat itu, Prescott tidak mau. Dia tidak mau tulis kalimat itu yang diminta oleh Kellogg. Fakta-fakta ini penting sekali dijelaskan karena terbukti sudah 2 pemimpin tertinggi gereja Advent saat itu, yaitu Ketua GC dan Wakil Ketua GC, menolak rencana Kellogg untuk menerbitkan kembali buku itu.
Baik direvisi atau tidak direvisi, Ketua GC dan wakilnya tidak setuju. Nyonya White tidak setuju, dia bilang tidak ada gunanya karena penulisnya tidak berubah. Ketua GC dan wakil juga demikian. Tahun 1903. Dan ini tidak pernah disampaikan kepada umat gereja Advent. Kemudian Daniels berkata, kalimat yang hijau isinya begini. Sekarang Anda akan melihat bahwa kita sedang menghadapi apa yang dapat terbukti menjadi perbedaan dan pergumulan yang serius. Kita benar-benar heran dengan jalan yang diambil sang dokter tentang buku ini. Saudaraku dalam Tuhan, A.J. Daniels sebagai ketua GC berkata, kita sedang menghadapi perbedaan dan pergumulan gara-gara buku The Living Temple itu. Maka jelas bahwa A.J. Daniels maksudkan adalah gereja Advent. Pada saat dia katakan kita, itu gereja, bukan dirinya. Dan dalam kalimat yang di tengah, dikatakan bahwa sejak setahun lalu, Prescott sudah jelaskan 3 masalah dalam buku tersebut, yaitu pada tahun 1902. Rupanya Prescott sudah kaji juga tahun 1902, dan ada 3 masalah. Dan salah satunya tentang kepribadian Allah, di mana panteisme mengajarkan bahwa Allah itu ada di dalam semua benda. Hal ini tentunya tidak selaras dengan Alkitab. Bahkan di bulan Desember tahun 1902, gedung penerbitan Review and Herald terbakar habis. Kenapa? Karena Kellogg tetap mau coba terbitkan. Tuhan tidak izinkan. Terbakar gedung percetakan. Kemudian A.J. Daniels lanjutkan. Kita berkewajiban untuk menolak menyerahkan 1 inci dari tanah atau untuk mengkompromikan satu hal dari kebenaran yang Allah telah berikan kepada kita. Sungguh saya merasa bahwa situasi kita saat ini lebih berbahaya daripada waktu sebelumnya. Apa yang Daniel sampaikan dan Nyonya White sampaikan serupa. Jadi saudaraku dalam Tuhan, A.J. Daniels tidak mau menyerahkan sedikit pun, 1 inci pun mau diserahkan kepada Kellogg. Dia tetap pertahankan, istilahnya kalau dalam perang, akan lahan atau tanah kekuasaannya. Sungguh berbeda dengan ketua GC yang sekarang. Nah, sementara itu, tanggal 1 November tahun 1903, Nyonya White kirim surat kepada A.J. Daniels, ketua GC. Dan surat Nyonya White itu bukan menanggapi surat ini. Tetapi surat itu muncul karena yang berikut ini. Kita baca cuplikannya. Tahun 1903, tanggal 1 November, Nyonya White tulis kepada A.J. Daniels. Kembali bukan menanggapi surat A.J. Daniels kepada anaknya, bukan. Ya. Ini tampilannya, kalau kita buka di website, kita baca terjemahannya berikut ini. Terjemahan yang saya yakin beberapa kita pernah dengar, karena dia tuliskan juga dalam beberapa buku lainnya. Ini paragraf 1 dari surat nomor 238, tanggal 1 November 1903. Mudah-mudahan terbaca tadi belakang, saya baca. Saya ingin menulis beberapa patah kata tentang surat dan naskah yang telah dikirimkan kepada Anda saat rapat dewan. Jadi ada surat yang dikirimkan, dia mau tanggapi itu. Sesaat sebelum saya mengirimkan kesaksian-kesaksian yang Anda katakan tiba tepat pada waktunya, ya karena pada waktu itu mereka sedang galau, bingung, datanglah 2 surat Nyonya White, itulah jawabannya, tepat pada waktunya. Nah, surat Nyonya White ini untuk memberikan tanggapan sambungan mengenai 2 surat itu. Saya telah membaca sebuah insiden tentang sebuah kapal dalam kabut yang berhadapan dengan gunung es. Kira-kira kapal apa itu? Titanic. Ya. Dia baca sebuah insiden. Nah, kita lanjutkan. Selama beberapa malam saya hanya tidur sedikit. Tampaknya saya sedang tertunduk sama seperti sebuah pedati yang merunduk. Pada suatu malam, suatu pemandangan disajikan dengan jelas di hadapan saya. Sebuah perahu berada di atas air dalam kabut yang tebal. Tiba-tiba petugas jaga yang melihat berseru, "Gunung es di depan." Di depan menjulang tinggi di atas kapal sebuah gunung es yang sangat besar. Sebuah suara yang berwibawa berseru, "Hadapi itu."
Tidak ada suatu saat keraguan-raguan. Itu adalah saat untuk bertindak cepat. Ahli mesin menaikkan kecepatan penuh dan orang yang berada di kemudi mengemudikan kapal itu lurus menerjang gunung es itu. Dengan suatu bunyi yang hebat, kapal itu menghantam es itu. Terjadi suatu goncangan yang menakutkan dan gunung es itu hancur berkeping-keping, jatuh dengan bunyi seperti guruh di atas dek. Para penumpang benar-benar digoncang oleh benturan yang keras, tetapi tidak ada nyawa yang hilang. Kapal itu cedera, tetapi masih dapat diperbaiki. Kapal itu bergerak kembali dari terjangan itu, bergetar dari haluan ke buritan, bagaikan seekor makhluk hidup. Kemudian kapal itu bergerak maju, melanjutkan perjalanannya. Banyak yang tidak menyadari bahwa surat ini berhubungan dengan peristiwa rapat Dewan musim gugur tahun 1903 itu, khususnya tentang buku The Living Temple. Apa buktinya? Perhatikan kalimat yang ditandai kuning dan ditandai biru muda yang kita sudah baca tadi. Surat atau kesaksian yang Nyonya White maksudkan adalah surat nomor 211 tanggal 22 September 1903 dan surat nomor 216 tertanggal 4 Agustus tahun 1903. Kalau mau cek di internet ada di www.egw Writings, ada di sana semua. Kedua surat tersebut A.G. Daniel sebut sebagai surat yang tiba tepat waktunya. Karena saat itu rapat tentang The Living Temple mengalami kebuntuan dan harus diskors. Dan oleh karena kedua surat tersebut akhirnya rapat ditutup dengan kesepakatan menolak ajaran Kellogg itu. Nah rupanya sebelum Nyonya White mengirimkan kedua surat tersebut, Nyonya White menerima penglihatan tentang kapal yang berhadapan dengan gunung es yang menjulang tinggi. Perintah diberikan kepada jurumudi adalah hadapi gunung es itu. Dan akhirnya jurumudi mengarahkan kapal ke gunung es tersebut dan menerjangnya. Gunung es hancur dan kapal cedera namun masih bisa diperbaiki dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian Nyonya White nyatakan yang berikut ini dalam paragraf 2 sampai 4 dari surat yang sama. Saya tahu makna gambaran ini. Saya menerima perintah. Saya telah mendengar kata-kata seperti suara yang hidup dari kapten kita. Hadapi itu. Saya tahu apa tugas saya dan tidak ada sesaat pun yang harus hilang. Waktunya untuk tindakan yang menentukan telah tiba. Tanpa menunda-nunda, saya harus segera mematuhi perintah. Hadapi itu. Inilah mengapa Anda menerima kesaksian-kesaksian yang Anda telah terima. Dia mau jelaskan kenapa dua surat itu dia kirim. Malam itu saya bangun pukul 1, menulis secepat tangan saya bisa menulis di atas kertas. Kita semua telah berdiri di pos-pos kita seperti penjaga yang setia. Bekerja dari subuh sampai larut untuk mengirimkan instruksi kepada rapat dewan yang kami pikir akan membantu Anda. Jadi oleh karena penglihatan itu, Nyonya White segera tulis dan kirimkan surat kepada A.G. Daniels yang saat itu sedang memimpin rapat, yang sedang deadlock. Sehingga harus skors. Tapi untung dua surat itu datang dan pada akhirnya diputuskan keputusan yang melegakan. Jelas dari penglihatan ini kapal tersebut adalah gereja Advent. Dan gunung es itu adalah Kellogg dan ajaran panteismenya beserta para pengikutnya. Nyonya White mendapat perintah dari Yesus sang kapten untuk hadapi ajaran sesat itu dan terjang. Dan akhirnya itulah yang terjadi. Yaitu saat dewan menerima dua surat dari Nyonya White, Kellogg dan pengikut-pengikutnya diterjang. Dan jangan lupa, saat Kellogg diterjang, dia sudah percaya Trinitas. Dia diterjang bukan hanya percaya panteisme, dia diterjang saat dia percaya panteisme dan Trinitas. Tulisan-tulisan Roh Nubuat ini tidak diungkapkan oleh guru-guru Trinitas dalam menjelaskan tentang Kellogg. Kenapa tidak diungkapkan? Karena akan jelas bahwa Yesus perintahkan untuk gerejanya menerjang ajaran Kellogg dan panteismenya plus Trinitas. Dan jika saudara baca paragraf 9 dari surat yang sama, Nyonya White berkata, saya senang bahwa saya masih hidup untuk menghadapi bahaya dan jika mungkin menghindarinya. Pengalaman yang saya alami di masa lalu sangat membantu saya saat ini. Dia bersuka cita karena dia hadapi gunung es itu saat dia masih hidup. Namun sayangnya ini tidak bertahan lama.
Karena setelah Nyonya White meninggal, apa dia bilang? Pada saat saya diistirahatkan, akan terjadi perubahan yang besar. Dan itulah yang terjadi. Lalu apa hubungannya dengan Robert H. Pierson? Mari kita baca seruannya, supaya kita lihat hubungannya. Sebenarnya ada pendahuluan daripada seruannya, tapi pendahuluannya kita skip. Tidak terlalu mendasar, hanya menginformasikan bahwa dia sebagai ketua GC, oleh karena kesehatan harus mundur. Suatu keputusan yang berat yang dia ambil antara dia dengan istrinya. Bahwa saat itu, dalam rapat itu dia harus umumkan bahwa dia harus mundur. Dokternya bilang kamu harus berikan beban ini kepada yang lebih muda. Kalau tidak kamu akan cepat meninggal. Oleh karena itu kamu harus mundur. Jadi pendahuluannya menyatakan tentang kenapa dia harus mundur, itu karena dia sakit. Karenanya kita skip. Kalau saudara mau baca, dalam buku, dalam Ministry Magazine. Ministry Magazine ini adalah majalah untuk para pendeta. Dan diterbitkan tahun 1978 bulan Desember. Bulan Desember 1978. Dia punya seruan ini, dia terbitkan dalam majalah itu. Kita baca seruan akhir Ketua GC yang ke-16. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya dalam peran saya saat ini. Saya akan berdiri di hadapan para pemimpin dunia di gereja saya, gereja Anda, gereja kita, dan ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya mengambil beberapa pemikiran saya dari materi yang ditulis oleh pendeta dan Nyonya Ralph Neal yang menggambarkan bagaimana sebuah sekte biasanya berkembang menjadi sebuah gereja. Mereka mengatakan sebuah sekte seringkali dimulai oleh seorang pemimpin karismatik dengan dorongan dan komitmen yang luar biasa. Dan sekte tersebut muncul sebagai protes terhadap keduniawian dan formalisme dalam sebuah gereja. Umumnya hal ini dianut oleh masyarakat miskin. Orang-orang kaya akan mengalami kerugian jika bergabung dengan sekte ini. Karena sekte itu tidak populer, dibenci dan dianiaya oleh masyarakat pada umumnya. Sekte itu memiliki keyakinan pasti yang dipegang teguh oleh para anggotanya yang tekun. Itu sebabnya istilah sekte umumnya berkonotasi apa? Negatif. Ya. Kalau bilang, oh dia sekte ini, itu konotasinya negatif biasanya. Itu sebabnya jarang orang mau bergabung, apalagi orang kaya. Setiap anggota membuat keputusan pribadi untuk bergabung dan mengetahui apa yang diyakininya, yang diyakini oleh sekte itu. Itu keputusan masing-masing yang mau bergabung. Hanya ada organisasi kecil atau properti, hanya sedikit asetnya, dan hanya ada sedikit bangunan. Kelompok ini memiliki standar dan kontrol yang ketat terhadap perilaku. Para pengkhotbah seringkali tanpa pendidikan, tidak punya gelar, muncul karena dorongan batin. Ada sedikit kekhawatiran mengenai hubungan masyarakat. Artinya, oleh karena sekte ini, begini kondisinya, potensi hubungan dengan masyarakat umumnya menjadi masalah. Karena orang akan menganggap ini aliran yang sesat. Dan kemudian diteruskan ke generasi kedua. Yang tadi itu generasi pertama. Kondisinya seperti itu. Dengan pertumbuhan muncullah kebutuhan akan organisasi. Ya, supaya kita ingat, pada waktu kita mulai berkumpul jadi sebuah kelompok, kita merasa sudah cukup. Tapi sebagaimana kita maju, ya, ada mulai selentingan untuk bikin badan hukum. Ya. Masih ingat ya? Bahkan sampai sekarang ada yang ingin badan hukum. Perhatikan yang dijelaskan oleh Pierson. Dengan pertumbuhan muncullah kebutuhan akan organisasi dan bangunan, artinya tambah aset. Akibat industri dan berhemat, anggota menjadi sejahtera. Dapat mengurus anggotanya sehingga anggota sejahtera. Ketika kemakmuran meningkat, penganiayaan mulai berkurang. Pada waktu mereka sekte di tahun pertama, hubungan dengan masyarakat
masalah karena dianggap aliran sesat. Tapi sebagaimana mereka mulai diakui, punya organisasi, punya aset, mulai sejahtera, aniaya mulai berkurang. Anak-anak yang lahir dalam gerakan ini tidak harus membuat keputusan pribadi untuk bergabung dengannya. Karena apa? Karena bapak saya Advent, ya saya ikut bapak saya jadi Advent. Dia tidak tahu apa yang diajarkan oleh Advent. Tapi kalau sekte dia harus tahu karena itu keputusan pribadi. Mau bergabung enggak tidak dengan sekte ini? Yang mana bisa dianggap sesat oleh masyarakat. Mereka belum tentu tahu apa yang mereka yakini. Ya, saya ulangi. Anak-anak itu, mereka belum tentu tahu apa yang mereka yakini. Mereka tidak perlu menentukan posisi mereka sendiri. Hal-hal itu sudah dikerjakan untuk mereka. Para pengkhotbah lebih banyak muncul karena seleksi dan magang pada pekerja yang lebih tua daripada karena dorongan batin langsung. Ya. Ini amaran buat kita. Jangan nanti para pengajar yang berikutnya itu hanya mengacu kepada saya sebagai pekerja yang lebih dulu. Ya. Harus punya panggilan untuk menjadi juru kabar. Bukan karena ikut-ikut saudara Tambunan. Bukan demikian. Kalau sudah demikian, itu mulai kepada tahap kedua tadi. Kalau tahap pertama tidak begitu, tahap kedua mulai kita jadikan suatu organisasi. Kita lanjutkan. Generasi ketiga. Pada generasi ketiga, organisasi berkembang dan institusi didirikan. Sekolah dipandang perlu untuk mewariskan iman para pendahulu mereka. Perguruan tinggi didirikan. Para anggota harus didorong untuk memenuhi standar-standar tersebut. Sementara pada saat yang sama, standar-standar keanggotaan diturunkan. Kelompok menjadi mudah dalam memecat anggota yang tidak melakukan, yang tidak melakukan standar-standar tersebut. Artinya tidak menerima dasar-dasar keyakinan. Ini generasi ketiga. Jadi hati-hati menyatakan saya Advent generasi ketiga kah, keempat kah, kelima. Ya. Karena ada orang begitu ya, saya Advent generasi kelima, generasi keempat. Kita sudah masuk ke era memecat anggota. Ya. Kita sudah masuk ke era memecat anggota. Jadi ini bagaimana Saudara Pearson ini menjelaskan secara ringkas pergerakan daripada sebuah sekte menjadi sebuah gereja. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Semangat misionaris mendingin. Ya. Ada lebih banyak kekhawatiran tentang hubungan masyarakat. Mengerti kira-kira maksudnya ini? Sudah kurang menginjil karena khawatir nanti, jangan nanti mereka tersinggung, kita bicara hari Sabat, kita bicara makanan, ya. Belum lagi kalau kita sungguh-sungguh Trinitas, kita menolak Trinitas, nanti masyarakat bilang apa? Kurang itu semangat misionari. Para pemimpin mempelajari metode menyebarkan keyakinan mereka, terkadang menggunakan imbalan ekstrinsik sebagai motivasi untuk melayani para anggota. Kaum muda mempertanyakan mengapa mereka berbeda dari orang lain dan menikah dengan orang yang tidak seiman. Ya. Orang mulai melihat, kenapa saya harus beda? Kenapa tidak boleh dengan yang sana? Karena sekte sudah mulai berkembang menjadi gereja. Pada generasi keempat terdapat banyak mesin. Ya. Artinya sudah menjadi suatu yang maju. Mesin artinya ada usaha, ada industri. Jumlah administrator meningkat, sementara jumlah pekerja di tingkat akar rumput berkurang secara proporsional. Ya, tadinya dia piramida, pemimpin sedikit, pekerja para pendeta di bawah banyak. Pada waktu sekte. Begitu jadi gereja, sudah ada organisasi, piramida terbalik. Banyakan pemimpin daripada pekerja. Pendeta susah di lapangan. Ya. Saya yakin mungkin beberapa ingat bahwa kalau kita minta pendeta, kurang. Kita kurang pendeta, sedikit pendeta kita. Ya. Harus ada memimpin sampai 2-3 jemaat satu pendeta. Sementara untuk mengurus posisi banyak orang. Dewan gereja besar diadakan untuk mendefinisikan doktrin. Lebih banyak sekolah
universitas dan seminari didirikan. Mereka datang ke seluruh dunia untuk mendapatkan akreditasi dan cenderung menjadi sekular. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Ya. Gereja makin lama makin serupa dengan dunia. Sistem pendidikan, sistem organisasinya makin serupa. Ingat, ini ketua GC yang bicara. Ada pemeriksaan ulang posisi dan modernisasi metode. Dicek lagi posisi-posisi. Perhatian diberikan pada budaya kontemporer dengan minat pada seni, musik, arsitektur, sastra. Masih ingat acara Kampore di Cibubur kemarin? Apa yang diberlakukan oleh gereja? Ya, mereka joget-joget, dansa-dansa dengan musik-musik yang tidak jelas, dengan pakaian-pakaian, kostum-kostum kontemporer dan juga budaya-budaya. Apakah demikian harusnya gereja Tuhan? Gerakan ini berupaya menjadi relevan dengan masyarakat. Apa artinya itu? Kompromi. Dia mau sama, tidak ada beda dengan masyarakat. Itu namanya kompromi. Gerakan ini berupaya menjadi relevan dengan masyarakat kontemporer dengan terlibat dalam isu-isu populer. Layanan menjadi formal. Kelompok ini mendapat penerimaan penuh dari dunia. Sekte ini telah menjadi suatu gereja. Sejarah singkat mengenai gereja Advent. Anda saudara perhatikan dalam pekabaran sebelumnya tentang ajarannya dalam gerejanya. Gereja Katolik menyebut kita sebagai apa? Sekte. Ya. Gereja Katolik menyebut kita sebagai suatu sekte yang unik. Gereja Katolik katakan banyak doktrin gereja Katolik yang disetujui atau diterima oleh gereja Advent. Salah satunya Trinitas. Dan pendeta Robert Pearson, ketua GC, menjelaskan secara ringkas dari awal gereja Advent ini adalah sebuah sekte, tapi bisa berubah menjadi gereja. Dengan semua hal-hal tadi. Ya. Suatu hal yang sesuai fakta dan terjadi sampai sekarang. Orang akan sibuk mendiskusikan posisi, membentuk organisasi baru. Dan saat ini di Papua ada membentuk misi-misi baru yang membutuhkan pejabat-pejabat, ya, yang mana tentunya menjadi perhatian utama. Bagaimana supaya dapat menduduki posisi itu. Mereka tidak peduli lagi dengan yang di bawah. Jumlah pemimpin lebih banyak daripada yang melayani. Piramida terbalik. Itu bukan sesuatu yang baru. Sudah lama. Ketua GC ke-16 sudah nyatakan. Kita lanjutkan. Saudara dan saudari, hal ini tidak boleh terjadi pada gereja Masehi Advent hari ke-7. Hal ini tidak akan terjadi pada gereja Masehi Advent hari ke-7. Ini bukan sekedar gereja lain, melainkan gereja Allah. Namun Anda adalah pria dan wanita yang duduk di tempat kudus pagi ini, yang diandalkan oleh Allah untuk memastikan bahwa hal itu tidak terjadi. Ingat, dia bicara kepada para pemimpin dalam rapat tahunan. Rapat tahunan hanya dihadiri oleh para pemimpin. Kalau kalau GC session yang terjadi 5 tahun sekali, itu dihadiri oleh para anggota juga yang diutus dari setiap negara dan daerah. Tapi kalau rapat tahunan hanya pemimpin, seperti ketua uni, ketua daerah, dengan para stafnya. Hanya mereka yang hadir. Jadi dia bicara kepada para pemimpin ini. Dia bilang, jangan ini terjadi dalam gereja Advent. Saudara-saudara, sudah ada kekuatan-kekuatan halus yang mulai bergejolak. Nah, ini perlu perhatikan ini. Dia kasih kode. Sangat disayangkan, ada beberapa orang di gereja yang meremehkan pengilhaman seluruh Alkitab, yang mempertanyakan 11 pasal pertama kitab Kejadian, yang menantang kronologi singkat roh nubuat dalam Alkitab, dan yang secara halus dan tidak halus menyerang roh nubuat. Bukan sekarang, saudaraku dalam Tuhan, para pendeta mulai menyerang Nyonya White. Sejak dahulu sudah diserang.
Ada beberapa orang yang menunjuk pada para reformis dan teolog kontemporer sebagai sumber dan norma bagi doktrin Masehi Advent hari ke-7. Perhatikan baik-baik. Ada beberapa orang yang menunjuk pada para reformis dan teolog kontemporer. Apa arti kontemporer? Yang sesuai zaman itu. Ya. Kalau yang sudah lalu disebut klasik, tapi sesuai zaman itu adalah kontemporer. Jadi ada teologi-teologi kontemporer saat itu yang dianggap oleh para orang-orang dalam gereja Advent sebagai sumber dan norma bagi doktrin Masehi Advent hari ke-7. Artinya orang-orang melihat untuk membentuk doktrin kita kemana? Keluar ke orang lain. Masih ingat salah satu contohnya siapa? Leroy Froome, ya, Antige masih ingat. Salah satu contohnya adalah Leroy Froome. Leroy Froome katakan, pada waktu dia berusaha menulis tentang Roh Kudus, dia tidak temukan dalam publikasi gereja Advent. Dia mesti keluar dari gereja Advent untuk dapat menuliskan tentang Allah Roh Kudus. Jadi apa yang terjadi itu diamati oleh saudara Pearson ini dan dia tuliskan dalam seruan akhirnya. Kita harus mengerti apa yang terjadi di sejarah untuk memahami apa yang dia nyatakan. Ada orang-orang yang diduga bosan dengan ungkapan-ungkapan Adventisme yang basi. Ada orang yang ingin melupakan standar gereja yang kita cintai. Ada orang-orang yang menginginkan dan menghendaki dukungan dari badan-badan Kristen di sekitar mereka. Mereka yang akan menanggalkan jubah umat pilihan dan mereka yang mengikuti dunia sekuler serta materialistis. Melihat doktrin mereka keluar. Ya, mereka ingin dapat dukungan dari badan-badan Kristen di sekitar mereka. Mereka lupakan standar gereja Advent. Rekan pemimpin sekalian, saudara dan saudari kekasih, jangan sampai hal ini terjadi. Dia serukan. Saya memohon kepada Anda dengan sungguh-sungguh, yang sebagaimana saya kenal pagi ini, jangan sampai hal itu terjadi. Saya menghimbau kepada Andrews University, kepada seminari, kepada Loma Linda University, jangan sampai hal itu terjadi. Inilah salah satu yang membuat saya terharu dan mengeluarkan air mata pada waktu membacanya. Kenapa? Karena rupanya sudah dia lihat gejala-gejala yang tadi terjadi dalam institusi Tuhan. Sampai dia serukan, jangan sampai dia sebut. Ya. Biasanya orang Amerika lebih formal dalam menegur. Tidak langsung. Ya. Tapi dia sebut, Andrews University, seminari, Loma Linda, jangan sampai terjadi. Berarti sudah apa? Sudah terjadi, sudah muncul saat itu. Dan tidak heran saat ini, kedua universitas ini sudah serupa dengan dunia. Kita sudah pelajari yang lalu, tahun 2016, Loma Linda University membuat seminar atau suatu simposium yang membahas tentang LGBT, supaya gereja menerima LGBT. Itu dilakukan di Loma Linda. Kita adalah umat Masehi Advent hari ke-7. Marilah kita tetap menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Ini adalah gereja Allah yang terakhir dengan pekabaran Allah yang terakhir. Artinya apa? Dia mau nyatakan gereja Advent itu berbeda dengan dunia. Jangan melihat doktrin ke dunia. Jangan melihat standar ke dunia. Jangan tanggalkan jubah umat pilihan ini dan ambil yang dari dunia. Kita harus beda. Ketua GC seperti ini yang harus kita miliki. Anda adalah pria dan wanita, para pemimpin yang Allah andalkan untuk menjaga gereja Masehi Advent hari ke-7 menjadi gereja Allah yang sisa. Gereja yang Allah telah takdirkan untuk menang. Sekarang mulai perhatikan. Hamba Tuhan berkata, yaitu Nyonya White. Bahaya yang menakutkan menimpa mereka yang memikul tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Bahaya yang membuatku gemetar jika memikirkannya. Dikutip dari Selected Messages buku kedua halaman 391.
Dan dalam Yeskiel 22 ayat 30 kita membaca, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Bahaya besar datang mengancam, tapi Tuhan mencari orang untuk dapat mempertahankan gereja ini tidak hancur, tapi Tuhan tidak temukan. Inilah yang dia sampaikan. Saya percaya pagi ini, rekan-rekan pemimpin sekalian, bahwa Allah sedang mencari pria dan wanita, pemimpin pemberani, pria dan wanita yang mencintai gereja Allah dan kebenaran Allah lebih dari mengasihi hidupnya, untuk memastikan bahwa gereja di bawah Allah ini dapat maju menuju kerajaan, artinya keselamatan. Tugas di depan kita tidak akan mudah. Jika pagi ini saya dengan benar memahami Alkitab dan Roh Nubuat, maka di hadapan saya terdapat suatu masa kesusahan, suatu masa tantangan yang belum pernah dialami oleh gereja ini dan dunia ini sebelumnya. Luar biasa pernyataannya ini. Dia bilang kalau saya memahami dengan benar Alkitab dan Roh Nubuat, gereja Advent di hadapannya dia akan hadapi suatu masa kesusahan. Hamba Tuhan yaitu Nyonya White menyatakan kepada kita, musuh-musuh jiwa, musuh jiwa-jiwa telah berusaha untuk membawa anggapan bahwa reformasi besar-besaran akan terjadi di kalangan umat Masehi Advent hari ke-7, dan bahwa reformasi ini berarti meninggalkan doktrin-doktrin yang menjadi pilar iman kita dan terlibat dalam proses reorganisasi. Jika reformasi ini terjadi, apa hasilnya? Prinsip-prinsip kebenaran yang diberikan Allah dalam hikmat-Nya kepada umat yang sisa akan dibuang. Agama kita akan diubah. Prinsip-prinsip dasar yang telah menopang pekerjaan ini selama 50 tahun terakhir akan dianggap sebagai kesalahan. Sebuah organisasi baru akan didirikan. Buku-buku tatanan baru akan ditulis. Ini perkataan Nyonya White, tapi dia kutip untuk menyatakan ada masa kesusahan besar di depan, dan inilah kesusahan itu. Dia lanjutkan, sebuah sistem filsafat intelektual akan diperkenalkan. Para pendiri sistem ini akan pergi ke kota-kota dan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tentu saja hari Sabat akan dianggap enteng, begitu pula Allah yang menciptakannya. Mungkin ada yang berpikir, gereja Advent ini adalah pembela hari Sabat terkenal di dunia. Orang-orang tahu kalau orang Advent itu berbakti hari Sabat. Kenapa kok anggap enteng? Ya. Saya sebagai contoh, saya kasih pengalaman pribadi saya. Kalau tamu-tamu datang dari daerah, dari Uni, biasanya yang mendampingi ke depan, berdiri mengambil bagian adalah tua-tua jemaat. Kebetulan saya ketua jemaat. Dan saya ikut berdiri di depan melayani. Ambil bagian di podium. Setelah acara khotbah selesai, ibadah selesai, kita turun ke bawah untuk bersalaman dengan anggota. Saya tepat berada di samping sang pendeta yang berkhotbah. Maaf, saya ulangi. Saya tepat berada di samping staf daripada ketua. Ya. Ketua yang datang saat itu membawa stafnya, bendaharanya. Bendaharanya pas di samping saya. Pada waktu kita bersalaman, tibalah seseorang yang terkenal hobi main badminton. Ya. Begitu tiba bersalaman dengan ketua dan bendahara ini, mereka bilang apa? Nanti malam nanti malam. Oke sip, nanti malam. Kalau orang tidak mengerti, mereka pikir nanti malam ya mungkin apalah. Tapi karena saya mengerti bahwa orang-orang ini hobi badminton, mereka sudah rencanakan Sabat siang pada waktu selamat Sabat untuk nanti malam main apa? Badminton. Itulah makna daripada hari Sabat dianggap enteng. Kenapa dianggap enteng? Kita baca lagi. Ya. Tidak ada yang boleh menghalangi gerakan baru ini. Nanti kita akan lihat.
para pemimpin akan mengajarkan bahwa kebajikan lebih baik daripada keburukan. Betul apa tidak? Betul, lebih bagus kita berbuat baik daripada berbuat buruk. Tetapi, namun, jika Allah disingkirkan, mereka akan menempatkan ketergantungan mereka pada kekuatan manusia. Artinya apa? Pembenaran oleh perbuatan. Kita berbuat baik lebih baik daripada berbuat buruk, betul. Tapi tanpa Allah, maka itu sama dengan pembenaran oleh perbuatan. Karena kita bergantung dengan kekuatan kita. Itulah yang mereka ajarkan. Makanya mereka anggap enteng hari Sabat. Mereka mau bikin apa hari Sabat terserah. Yang penting saya berbuat baik sesuai kekuatan saya sehingga saya dapat menerima pembenaran itu atau diselamatkan. Secara tidak langsung mereka sama dengan orang-orang Farisi di zaman Yesus. Yang tanpa Allah tidak ada gunanya. Jadi kalau kita berbuat baik, menggunakan kekuatan kita, tanpa Allah tidak ada gunanya. Karena itulah pembenaran oleh perbuatan. Yang benar adalah pembenaran oleh iman. Kita percaya Allah hadir dalam hidup kita, yaitu melalui kehadiran anaknya, sehingga Yesus yang mengerjakan dalam hidup kita. Itulah karenanya Yesus bilang apa? Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Barang siapa yang tinggal dalam aku, dia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah yang Nyonya White maksudkan. Supaya kita paham mengenai kenapa hari Sabat dianggap enteng. Orang Advent, hari Sabat jangan lawan. Ya. Tapi Pak, apa yang mereka lakukan di hari Sabat, itulah yang menganggap enteng hari Sabat itu. Yang orang lain tidak tahu. Orang lain hanya lihat, orang Advent. Jam 6 sore hari Jumat, buka Sabat. Jam 6 sore hari Sabtu, tutup Sabat. Oh, hebat orang Advent. Tapi mereka tidak tahu apa yang dilakukan orang Advent di hari Sabat. Yang mana telah menjadikan hari Sabat itu enteng. Bangun pagi terlambat, makan juga ribut, ke gereja muka kuda, sampai di gereja tidur, habis makan siang pulang, tidur sore, datang PA terlambat, habis PA langsung malam mingguan, pergi mall dan kiri kanan. Betul apa tidak? Kalau saudara berbuat itu, inilah yang kita praktekkan. Inilah yang diamarkan oleh Nyonya White. Orang-orang yang generasi keberapa ini? 4 dan 5 kalau boleh dibilang. Semoga kita makin tergugah dan terharu. Kita lanjutkan. Gereja Masehi Advent hari ke-7 telah memasuki tahap permulaannya beberapa tahun yang lalu. Anda dan saya adalah pemimpin yang mungkin menghadapi Omega yang memiliki asal-usul yang sama halus dan jahatnya. Perhatikan ini. Permulaannya. Permulaan ini artinya alpha. Perhatikan dalam bahasa Inggrisnya. The Seventh-day Adventist Church had its alpha years ago. Ya. Jadi dikatakan gereja Advent telah memasuki tahap alpha di beberapa tahun yang lalu. Artinya, Pendeta Pearson tahu mengenai Kellogg, mengenai panteismenya. Terus dia bilang, Anda dan saya adalah pemimpin yang mungkin menghadapi Omega yang memiliki asal-usul yang sama halus dan jahatnya. Dengan siapa? Dengan alpha. Dengan permulaannya. Jadi si ketua GC ini melihat Omeganya sudah dekat. Saudara-saudaraku, ulangi, efeknya akan lebih dahsyat dibandingkan alfa, yaitu omega. Omega efeknya lebih dahsyat daripada alfa. Saudara-saudaraku, aku mohon kepadamu, belajarlah, berdoalah, waspadalah terhadap apa yang ada di depan. Maka dengan pertolongan Allah, persiapkanlah dirimu dan umatmu untuk menghadapinya. Allah memanggil orang-orang yang siap menghadapi keadaan darurat. Orang-orang yang dalam krisis tidak akan ditemukan berada di pihak yang salah. Kita terus melanjutkan konflik terakhir, dan ini bukan waktunya untuk berkompromi. Ini bukan waktunya untuk menyembunyikan warna kulit Anda. Ketika pertempuran berlangsung sengit, jangan biarkan siapapun menjadi pengkhianat.
Ini bukan waktunya untuk meletakkan atau menyembunyikan senjata kita dan memberi setan keuntungan dalam peperangan. Kalau saudara ingat kembali pekabaran kita tentang ganti ilah, demikian juga dengan seluruh dunia heran. Saudara pasti ingat bahwa ada pemimpin gereja Advent yang berkata bahwa kami adalah bagian keluarga Kristen yang menerima Trinitas atau percaya Trinitas. Warna kulit kita sama atau beda? Sama. Lalu buat apa disembunyikan? Artinya apa? Ketua GC saat itu minta warna kulit kita yang beda ini jangan sembunyikan. Kalau sekarang, buat apa disembunyikan? Karena warna kulit kita sama. Kalau beda, baru nasihat ini cocok. Jangan sembunyikan, kita harus tampil beda. Jangan biarkan ada pengkhianat. Ini bukan waktunya simpan senjata. Kita harus perang, jangan biarkan setan untung. Ini ketua GC punya amaran. Dan kemudian saya menarik perhatian pada penglihatan yang dimiliki oleh hamba Tuhan, di mana dia melihat sebuah kapal menuju ke gunung es. Bisa lihat hubungannya sekarang? Yang Nyonya White amarkan, dia amarkan lagi oleh ketua GC yang ke-16 ini. Dia berkata, di sana menjulang tinggi di atas kapal ada sebuah gunung es raksasa. Sebuah suara yang berwibawa berseru, hadapi itu. Tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Ini adalah waktu untuk bertindak segera. Sang masinis mengerahkan tenaga sepenuhnya dan orang yang mengemudikan kapal langsung menuju ke gunung es. Menerjang tadi. Dan dengan keras kapal itu menghantam es. Jadi ketua GC Pearson mengatakan apa? Di hadapan kita akan ada Omega yang sama halusnya dan jahatnya, bahkan efeknya lebih berat. Dan sebagaimana Nyonya White katakan, kita harus hadapi, terjang. Terjadi guncangan yang menakutkan dan gunung es itu pecah berkeping-keping. Jatuh dengan suara seperti guntur kegeladak. Para penumpang terguncang hebat akibat benturan tersebut, namun tidak ada korban jiwa. Kapal itu terluka, tetapi tidak dapat diperbaiki lagi. Dia bangkit kembali dari hantaman itu, gemetar dari haluan keburitan, seperti makhluk hidup. Kemudian dia bergerak maju dalam perjalanannya. Maaf, saya ulangi. Kapal itu terluka, tetapi masih dapat diperbaiki lagi. Dia bangkit kembali dari hantaman itu, gemetar dari haluan keburitan, seperti makhluk hidup. Kemudian dia bergerak maju dalam perjalanannya. Sebab ini kalimat yang sama dengan yang White katakan tadi. Saya salah menerjemahkan. Kemudian Nyonya White katakan, ya, aku tahu arti gambaran tersebut. Aku sudah mendapat perintah. Aku sudah mendengar kata-katanya, seperti suara dari kapten kita, hadapi itu. Aku tahu apa tugasku, dan tidak ada waktu yang boleh disia-siakan. Waktu untuk mengambil tindakan telah tiba. Aku harus segera mematuhi perintah, hadapi itu. Selected Messages buku pertama, halaman 205 dan 206. Rekan-rekan pemimpin, boleh jadi dalam waktu dekat Anda harus menghadapi tantangan seperti itu. Saya berdoa Allah akan memberi Anda kasih karunia, keberanian, dan kebijaksanaan. Boleh jadi dalam waktu dekat. Kapan dia sampaikan ini? Desember 1978. Yang terakhir, betapa indahnya pemikiran bahwa pertikaian besar ini hampir berakhir. Dalam pekerjaan penutup kita akan menemui bahaya-bahaya yang kita tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun janganlah kita lupa bahwa 3 kuasa besar sorga sedang bekerja. Bahwa ada tangan ilahi yang memegang kemudi dan bahwa Allah akan mewujudkan tujuan-tujuannya. Dia akan mengumpulkan dari dunia suatu umat yang akan mengabdi kepadanya dalam kebenaran.
Betapa menakjubkannya jaminan yang kita miliki pagi ini, saudara-saudara, bahwa Anda dan saya berada dalam pekerjaan Allah. Pekerjaan ini tidak bergantung pada siapapun, itu bergantung pada hubungan kita dengannya. Hanya ada satu cara bagi kita untuk menghadapi masa depan, yaitu di kaki salib. Sebuah gereja yang matanya tertuju pada manusia Kalvari tidak akan pernah masuk ke dalam kemurtadan. Artinya apa? Kalau kita mengalihkan pandangan kita dari Yesus, kita akan menjadi apa? Lemah, sakit-sakitan, dan siap mau mati. Setan mengalihkan kita dari Yesus, sang penghibur, kepada yang lain. Jadi murtad. Terima kasih saudara-saudari sekalian, karena telah memberi saya kesempatan istimewa untuk melayani Anda selama 45 tahun terakhir. Dan semoga Allah memberkati Anda semua. Dia melayani sebagai ketua GC 13 tahun. Dia ketua yang ke-16. Dan dia berikan seruan akhirnya ini di akhir masa kepemimpinannya di bulan Desember 1978 dalam rapat tahunan GC. Dan ketua GC pengganti dia adalah Neil Wilson. Dia katakan tadi apa? Bahaya ada di depan. Mungkin sudah dekat. Dia bilang sama Andrews, dia bilang sama Loma Linda, jangan sampai terjadi. Dan Neil Wilson pada tahun 1981 berkata, ada organisasi lain yang universal dan benar-benar Katolik. Gereja Masehi Advent hari ke-7. Review and Herald, maaf saya ulangi. Adventist Review, 5 Maret tahun 1981, halaman 3. Inilah yang menggantikan Pearson. Dan anaknya, Ted Wilson, mengatakan, selama bertahun-tahun, beberapa perubahan gaya dan revisi kecil dilakukan bersama dengan revisi lanjutan. Pada tahun 1980, dasar-dasar keyakinan mencakup 27 poin dan diadopsi pada sesi General Conference tahun 1980 yang diadakan di Dallas, Texas. Apa yang masuk atau revisi yang masuk? Trinitas. Perhatikan, perubahan gaya dan revisi kecil katanya. Tapi tahun 80, doktrin Trinitas masuk dalam buku doktrin Gereja Advent. Pearson katakan apa? Omega sangat dekat. Boleh jadi di depan. Dia katakan tahun 78. Tahun 80 terjadi. Kenapa kita bilang tahun 80 ini kegenapan daripada Omega? Apa tadi alfanya? Alfanya adalah panteisme plus Trinitas. Omeganya Trinitas seutuhnya, panteisme tidak ada lagi. Omega dengan alfa harus berhubungan. Tidak bisa kita bilang alfanya. Oh ya, betul saudara Jordi ya. Kita tidak bisa bilang alfanya OTG, ya, anti Trinitas, kemudian omeganya Trinitas, tidak bisa. Atau sebaliknya, tidak bisa kita bilang alfanya Trinitas, omeganya anti Trinitas, tidak bisa. Keduanya harus berhubungan, sebab alfa dan omega itu berhubungan. Nanti kita akan pelajari tanggapan dari pendeta Trinitas dalam Gereja Advent mengenai seruan daripada Robert Pearson ini. Dan kita akan lihat apa tanggapannya dia. Apa itu Omega bagi Gereja Advent. Dan untuk menolong berikut bagannya. Tahun 1903 sampai 1904, Punya White dengan A.G. Daniels menghadapi alfa yang mematikan, yaitu panteisme plus Trinitas. Perintah daripada Yesus adalah hadapi itu, terjang. Ya. Sebab Omega akan datang dan bahayanya menakutkan. Nah, tahun 1978, bulan Desember, Ketua GC yang ke-16, Robert H. Pearson mengatakan,
Alfa yang mematikan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan Omega sudah dekat, sudah di hadapan kita. Dan tahun 80 setelah tahun 81, Bapak dan anak, ya, Neil Wilson dan Ted Wilson menyatakan, ya, Neil Wilson katakan gereja Advent adalah gereja Katolik yang benar. Dan Ted Wilson menyatakan bahwa tahun 80 telah terjadi perubahan doktrin. Yang katanya revisi kecil. Tapi disitulah dimasukkan doktrin Trinitas. Yang merupakan Omega yang telah dinubuatkan atau diramalkan oleh Pearson. Akan terjadi di depan ini. Bila mana saudara membaca majalah Ministry bulan Oktober 1977, ini tahun 1978 tadi yang kita baca, tapi kalau kita baca bulan Oktober 1977, Robert Pearson telah menyatakan tentang Alfa dan Omega yang mematikan tersebut. Jadi seruan akhirnya ini bukan pertama kali, tahun 77 dia sudah berikan seruan akhir itu. Hanya lebih ringkas, dan dia buat dalam poin-poin, ada 13 poin. Yang mana dia ambil poin-poin itu dari kutipan Roh Nubuat yang tadi, Selected Messages buku pertama, halaman 205-206. Dia buat dalam 13 poin. Dia bilang pelajari ini. Perhatikan apa yang dia bilang dalam paragraf 8. Halaman 8. Ministry Magazine, Oktober 1977, halaman 8. Dia bilang begini, sekarang kembalilah ke 13 poin tersebut. Ya, nanti saya akan tunjukkan 13 poinnya pada waktu pembahasan berikutnya. Dan bagaimana gereja Advent menanggapinya. Pelajarilah dengan cermat dan penuh doa. Anda boleh jadi harus bertemu hal-hal tersebut lebih cepat dari yang Anda perkirakan. Benih-benih kemurtadan seperti itu ada di dalam gereja-gereja Kristen di sekitar kita. Sebelum Yesus datang kembali, gereja Masehi Advent hari ke-7 boleh jadi akan dihadapkan pada krisis yang besarnya melebihi kemurtadan Alfa dari Kellogg. Ini akan menjadi suatu hal yang sangat mengejutkan. Artinya apa saudaraku dalam Tuhan? Robert Pearson, ketua GC, sudah melihat gejala-gejalanya. Sudah melihat apa yang terjadi. Bulan Desember 1978, dia nyatakan pengunduran dirinya karena sakit. Tahu kapan dia meninggal? Dia meninggal tahun 1989. Serangan jantung. Dia masih hidup sekitar 10 tahun sesudah pengunduran dirinya. Jadi ibu saya, istri pendeta, karena majalah Ministry ini adalah majalah para pendeta, rupanya mereka sudah terima. Ya, tapi mereka tidak memahami apa yang terjadi. Karena tidak diajarkan atau tidak diberitahukan apa yang terjadi. Kita karena sudah belajar, mengerti apa yang disampaikan oleh Pearson kepada para pemimpin gereja saat itu. Karenanya bagi yang belum, ada baiknya ikuti dulu pelajaran Hadapi Itu dalam channel YouTube Yohanes 1:73. Baru akan melihat pentingnya memahami pekabaran atau seruan akhir Pearson ini. Dan di tahun 1980, tulisan Pearson ini ditanggapi. Nanti kita akan bahas, kita akan buat sesi berikutnya, apa yang ditanggapi oleh gereja Advent mengenai Omega itu. Yang diamarkan oleh Pearson 2 kali, tahun 77 dengan tahun 78. Saat ini semakin jelas terlihat dari fakta sejarah bahwa amaran sudah diberikan, tetapi begitu semua pembela Allah yang benar meninggal atau sudah tidak berkuasa, maka kaum Trinitas tidak peduli dengan seruan-seruan tersebut. Ingat tadi Nyonya White katakan apa? Tidak ada yang boleh menghalangi gerakan baru ini. Mereka yang coba halangi, dipecat, dikucilkan, didisiplin. Dan inilah yang terjadi. Gereja Masehi Advent hari ke-7 benar-benar menjadi Katolik yang benar. Dan sudah kompromi dan menjadi bagian gereja dunia. Kita sudah pelajari dari nubuatan, tulisan Roh Nubuat bahwa gereja Katolik akan mempersatukan agama dengan negara. Tetapi digenapi oleh
Gereja Advent. Gereja Advent melaporkan anggota yang sudah dia pecat ke polisi. Gara-gara doktrin. Maka itu sama dengan menggabungkan agama dengan negara. Mereka menggunakan negara untuk menghukum anggota yang sudah dia pecat. Ya, sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Nah itu dia. Kasihan sekali orang itu sebenarnya, tapi nggak usah dikasihani. Kita harus bersuka cita. Ya. Sudah dipecat, dilaporkan ke polisi lagi. Dan polisi bilang apa? Wah ini Pak, urusan doktrin, ini bukan kriminal. Ini harusnya urusan di dalam, bahas di dalam saja. Polisi saja mengerti, agama dengan negara tidak bisa digabung. Jangankan polisi, Departemen Agama yang menerima laporan juga bilang yang sama. Ini urusan internal. Gereja-gereja lain tidak ada yang komplain. Yang komplain hanya gereja Advent sendiri, ya kalau gitu urus di dalam. Bukankah itu suatu hal yang memalukan? Karena memang betul, ketua GC-nya yang sebelumnya sudah berkata, gereja Advent itu adalah gereja Katolik yang benar-benar Katolik. Mereka menggenapi yang dinubuatkan buat Katolik, gereja Advent genapi sendiri. Ya. Jadi bagi para tamu dan juga yang baru belajar, berdoa, gumuli. Ya. Ini ketua GC sudah menyampaikan, bukan orang biasa ini ya, ketua GC ini yang bicara ini. Pilihan ada pada saudara. Saya tidak pilih yang sekarang ini. Bahkan sebagaimana yang saya saksikan, pada waktu saya mengkhotbahkan tentang Allah yang benar, saya sudah siap dipecat. Buat apa saya bergabung dengan gereja yang seperti ini? Lebih baik saya hidup sendiri bersama Tuhan. Daripada harus bergabung sama gereja yang sudah kompromi, sudah sekular, sudah tidak ada bedanya dengan dunia. Hari Sabat dianggap enteng. Bahkan doktrin dari dunia diadopsi. Warna kulit tidak ada beda. Jubah umat pilihan dilepas. Semangat misionari menurun. Kenapa? Karena yang diajarkan sudah yang umum-umum. Takut jangan sampai menjadi ketersinggungan dengan masyarakat. Padahal kita harus serukan pekabaran malaikat ketiga dan juga pekabaran 3 malaikat. Kalau kita mengabarkan pekabaran 3 malaikat yang sebenarnya goncang dunia ini, yakin kita akan dianiaya. Itu gereja Advent itu yang menolak Trinitas tuh, yang bilang Allah Roh Kudus tidak ada, yang mengatakan Trinitas dari kekafiran, dari Babel. Mereka itu tuh orang-orangnya tuh. Dikejar-kejar kita. Tapi karena kita hanya kabarkan tentang hari Sabat, makanan, ya agak landai-landai lah. Orang pun menerimanya ya oke lah, terserah kamu. Tapi kalau kita jama Allahnya, dunia ini akan serang kita semua. Tapi tidak ada lagi serangan karena sudah kompromi, warna kulit sudah sama. Tidak ada beda. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, saya bersyukur dari waktu ke waktu dibukakan kebenaran demi kebenaran, termasuk pengalaman daripada ketua GC yang ke-16 ini. Kenapa saya terharu waktu saya baca? Karena rupanya masih ada pejuang-pejuang di tingkat tinggi. Tetap kita harus berharap masih ada yang kita bisa lihat dari orang-orang yang dipercaya. Jangan kita tutup bahwa kalau sudah jadi pendeta gereja tidak mungkin. Ini masih ada yang memperjuangkan. Sayangnya dia sudah meninggal. Kalau dia belum meninggal saya mau temui. Saya usahakan cari dana atau apa untuk temui dia dan diskusi. Bicara, kenapa dia bicara begitu? Apa omega yang dia tahu? Pilihan pada saudara. Saya puji Tuhan yang sudah memilih yang benar. Kiranya ini menjadi semangat bagi kita untuk tetap teguh setia. Tuhan memberkati. Amin.